Oke, jadi ini hari ke-54 aku olahraga tiap hari. Ini jadi video follow along, jadi kalau misalkan kamu belum niat buat olahraga tapi udah nonton video ini, tentuin dulu mau olahraga kapan, terus langsung nonton video ini buat ikutin follow alongnya. Kita mulai dari awalnya, kita duduk ya. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama kita pikirin dulu olahraganya mau apa. Misalkan aku mau treadmill seperti biasa. Kemudian kita tentukan hal minimal apa, hal minimum apa yang bisa kita lakukan dalam rangkaian olahraga ini, yang mana tetap membangun momentum ya. Hal itu yaitu memakai kaos kaki. Nah yaudah, terus kita bikin dulu perjanjian dengan diri sendiri bahwa supaya percaya gitu bahwa kita cuman harus pakai kaos kaki doang. Abis itu kita terserah mau lanjut mau enggak, terserah. Dan kalau misalkan mau lanjut, lanjutnya nggak usah full waktu yang kita kasih atau yang alokasi waktu kita buat olahraga ini ya. Kita nyisihin waktunya berapa, kita nggak harus penuhin semuanya, terserah kita, pokoknya lanjutin sampai kita mau aja. Dan ketika kita udah mulai capek secara mental, ada distraksi dan buat mulai lagi itu susah, ya udah kita udahan aja nggak apa-apa. Oke udah gitu, kita langsung aja. Jadi itu sangat mudah, nggak ada alasan buat kita males. Kenapa? Karena gampang banget, cuman pakai kaos kaki doang. Setelah itu terserah mau ngapain. Oke, either way itu udah yang harus kita lakukan. Nextnya adalah kita mau langsung dalam 3 detik kita gunakan semua willpower kita, semua tenaga kita kumpulkan buat memulai aktivitas ini dan melakukan hal minimumnya aja, yaitu pakai kaos kaki. Terserah kalian mau ngapain hal minimumnya, pokoknya kita ikutan. Yuk, 3, 2, 1, langsung beranjak. Ibarat ya, ese natural, ese nasi kurang. Kita lanjut aja.
Bagaimanapun, studi menakjubkan mengenai tantangan marshmallow yang disodorkan pada anak-anak berusia 4 tahun memperlihatkan dengan jelas betapa pentingnya kemampuan menahan emosi dan berarti kemampuan menahan dorongan hati. Studi tersebut dimulai oleh ahli psikologi Walter Mischel pada tahun 1960-an di taman kanak-kanak di kampus Stanford University dan melibatkan terutama anak-anak para pengajar di Stanford, putra-putri mahasiswa pascasarjana, dan pegawai-pegawai lain. Studi ini melacak anak-anak umur 4 tahun itu hingga mereka lulus dari sekolah menengah atas. Beberapa anak umur 4 tahun itu mampu menunggu kembalinya si peneliti selama 15 hingga 20 menit yang tentunya terasa lama betul. Agar berhasil melewati godaan, mereka menutup mata sehingga tidak melihat marshmallow yang dijadikan iming-iming, atau menaruh kepala di lengan, berbicara sendiri, bernyanyi, melakukan permainan dengan kaki dan tangan, bahkan mencoba untuk tidur. Anak-anak TK yang gigih ini mendapat imbalan 2 bungkus marshmallow. Tetapi yang lain, anak-anak yang lebih menuruti dorongan hati, menyambar marshmallow yang hanya sebungkus, hampir selalu hanya dalam beberapa detik setelah si peneliti meninggalkan ruangan untuk bertugas. Daya diagnostik tentang bagaimana menghadapi momen dorongan hati menjadi jelas sekitar 12 hingga 14 tahun kemudian. Ketika anak-anak itu dilacak ketika menginjak usia remaja, perbedaan emosional dan sosial antara anak-anak TK yang tergoda oleh marshmallow dan teman-temannya yang menunda perasaan amatlah besar. Anak-anak yang mampu menahan godaan pada umur 4 tahun merupakan remaja yang secara sosial lebih cakap, secara pribadi lebih efektif, lebih tegas dan lebih mampu menghadapi kekecewaan hidup. Mereka tidak mudah hancur, menyerah atau surut di bawah beban stres, atau bingung serta kalang kabut bila tertekan. Mereka mencari dan siap menghadapi tantangan, bukannya menyerah sekalipun harus menemui berbagai kesulitan. Mereka percaya diri dan yakin akan kemampuan mereka, dapat dipercaya dan diandalkan, dan sering mengambil inisiatif serta terjun langsung menangani proyek. Dan lebih dari 10 tahun kemudian, mereka tetap mampu menunda pemuasan demi mengejar tujuan. Namun sekitar sepertiga anak-anak yang tergoda marshmallow cenderung kurang memiliki ciri-ciri itu. Gambaran psikologis mereka justru relatif lebih merepotkan. Waktu remaja, mereka cenderung menjauhi hubungan sosial, keras kepala dan peragu, mudah tertelan kekecewaan, menganggap diri mereka sendiri bukan orang baik-baik atau tak berharga, mundur atau terkalahkan oleh stres, tak dapat dipercaya, dan menyesal karena tidak mendapat cukup banyak. Lebih mudah iri hati dan cemburu, menanggapi gangguan dengan cara yang kasar dan berlebihan, sehingga menimbulkan perbantahan dan percekcokan. Dan bertahun-tahun kemudian, mereka masih belum mampu menunda pemuasan. Apa yang tampak sebagai hal sepele pada awal kehidupan telah berkembang menjadi serangkaian luas kecakapan sosial dan emosional seiring berjalannya waktu. Kemampuan menunda dorongan hati merupakan akar segala macam upaya, mulai dari mempertahankan dia hingga mengejar gelar sarjana. Beberapa anak, bahkan pada usia 4 tahun, telah menguasai dasar-dasarnya. Mereka mampu membaca situasi sosial ketika penundaan akan memberi manfaat lebih. Mereka juga mampu mengacak perhatian agar tidak selalu terpusat pada godaan yang dihadapi.
dan mampu menghibur diri selama berupaya mempertahankan kegigihan yang diperlukan untuk meraih sasaran, yaitu 2 bungkus marshmallow. Yang lebih mengesankan ketika anak-anak yang diuji dievaluasi kembali setelah mereka menyelesaikan sekolah menengah atas. Anak-anak yang menunggu dengan sabar pada umur 4 tahun itu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang jauh lebih unggul daripada mereka yang langsung bertindak mengikuti dorongan hati. Menurut penilaian orang tua mereka, secara akademis mereka lebih terampil, lebih mampu menyusun gagasan mereka dalam kata-kata, memanfaatkan dan menanggapi sesuatu secara nalar, berkonsentrasi, menyusun rencana-rencana, dan melaksanakan rencana-rencana tersebut, dan lebih bergairah belajar. Yang lebih menakjubkan, mereka secara mencolok mempunyai nilai lebih tinggi pada tes-tes SAT. Nilai rata-rata kemampuan verbal sepertiga anak yang pada umur 4 tahun langsung mengambil marshmallow adalah 524, dan nilai kemampuan kuantitatif alias matematika adalah 528. Untuk bidang yang sama, sepertiga anak yang lebih sabar menunggu berturut-turut mempunyai nilai rata-rata 610 dan 632. Terdapat selisih 210 poin untuk nilai keseluruhannya. Pada usia 4 tahun, hasil yang diperoleh seorang anak untuk tes penundaan pemuasan adalah 2 kali lebih akurat sebagai alat untuk memprediksi nilai SAT-nya dibandingkan tes IQ yang dilakukan pada umur yang sama. IQ adalah alat pemprediksi SAT yang lebih akurat hanya setelah anak-anak bisa membaca. Ini menyiratkan bahwa sumbangan kemampuan menunda pemuasan sangat besar bagi kemampuan intelektual selain IQ itu sendiri. Buruknya kendali dorongan hati pada anak-anak juga merupakan gambaran sahih untuk kenakalan anak-anak di kemudian hari. Sekali lagi, jauh lebih kuat daripada IQ. Sebagaimana akan kita lihat pada bagian 5, sementara sejumlah orang menyatakan bahwa IQ tidak dapat diubah dan dengan demikian merupakan batas yang tak dapat diotak-atik atas kemampuan hidup seorang anak. Terdapat banyak petunjuk bahwa kecakapan emosional seperti pengendalian dorongan hati dan kepekaan dalam menyikapi situasi sosial adalah hal yang dapat dipelajari. Apa yang dilakukan oleh Walter Mischel yang melakukan kajian ini dengan ungkapan yang agak tajam, penundaan pemuasaan yang dipaksakan kepada diri sendiri demi suatu sasaran barangkali merupakan inti pengaturan diri emosional. Kemampuan untuk melawan dorongan demi tercapainya sasaran, baik itu membangun suatu bisnis, menyelesaikan persamaan aljabar, maupun mengejar gelar juara liga sepak bola. Temuannya menggarisbawahi peran kecerdasan emosional sebagai meta ability.
yang menentukan seberapa baik atau seberapa buruk orang mampu memanfaatkan kemampuan mental mereka yang lainnya. Hati risau, pikiran kacau. Saya mencemaskan anak saya. Ia baru saja terpilih menjadi anggota regu sepak bola universitasnya. Jadi suatu saat, ia pasti akan cedera. Sungguh menegangkan saraf menonton dia bermain, sehingga saya tak mau lagi menonton pertandingan-pertandingannya. Saya yakin dia pasti kecewa karena saya tidak menonton dia bermain, tetapi saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Si pembicara adalah seseorang yang sedang menjalani terapi penyembuhan kecemasan. Ia sadar bahwa kecemasan menghalang-halanginya menempuh pola kehidupan yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia harus mengambil keputusan yang cukup sederhana, seperti menonton pertandingan sepak bola putranya, pikirannya sudah dipenuhi oleh gagasan yang mengacu ke malapetaka. Ia tidak bebas memilih. Kecemasan mengalahkan nalarnya. Sebagaimana telah kita bahas, kekhawatiran merupakan inti dari efek kecemasan yang bersifat merusak segala kemampuan mental. Kekhawatiran tentu saja, dalam artian tertentu, adalah respons bermanfaat yang salah arah, persiapan mental yang kelewat bersemangat dalam mengantisipasi bahaya. Latihan mental semacam itu merupakan gangguan kognitif yang rusak apabila telah terperangkap dalam rutinitas yang itu saja, sehingga seluruh perhatian tertuju padanya, menghambat semua upaya untuk memberi perhatian pada masalah lain. Kecemasan merontokkan nalar dalam pekerjaan yang rumit, banyak menuntut pikiran dan penuh tekanan. Misalnya pengendali lalu lintas udara. Bila seseorang menderita kecemasan kronis yang parah, hampir pasti dapat diramalkan bahwa ia pada akhirnya akan gagal dalam pendidikan atau di lapangan. Orang yang cemas lebih mudah gagal sekalipun memiliki skor tinggi dalam tes kecerdasan. Sebagaimana topiknya ditemukan oleh sebuah studi terhadap 1.790
peserta pendidikan. Halo Kelly. Meow. Meow. Nggak ada yang nggak.
Oke, jadi hook buat hari ini apa ya? Hooknya kita coba yang langsung pilihan di kepala aja. Sesuatu yang mampu menjagarkan otak kalian. Apa ya? Jokes lucu apa yang lucu guys? Kita apa yang lucu ya? Cari bikin jokes gimana guys? Bikin jokes ya. Kita perlu konteks apa yang sedang dialami teman-teman kita adalah kuliah. Oleh karena itu kita bikin jokes tentang kuliah. Apa ya? Aku nggak tahu apa-apa lagi guys. Tentang rasa malas saya dah terlalu menyinggung guys. Yang lucu aja dah, yang lucu guys. Ya aduh, nah that's too terlalu apa itu guys, terlalu sigma aja gitu ya. Gimana ke sigma nih kak? Oh ya, energi, salurkan energi. Aku memberimu energi. Katanya, emosi positif dapat tersalurkan. Emosi itu seperti virus, guys. Aku sedang menyalurkannya kepada kamu. Wah, emosi positif. Oke, karena aku sudah menyalurkan, dengerin aku dong buat selama 10 detik aja. Kamu hari ini mulai olahraga ya, jangan mulai besok, hari ini aja. Yang penting ya udah boleh terserah. Karena kenapa? Yang penting bangun kebiasaan. Please deh, hari ini tentuin mau jam berapa olahraga. Misalkan jam 3 gitu ya. Tentuin deh jam berapa. Yuk, aku hitung sampai 3 ya. Tuh, 2, 3. Nah udah jam berapa. Sekarang tentuin dulu olahraganya mau apa. Kalau misalkan nggak tahu, jalan kaki aja ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekarang kan tentuin hal minimal apa yang harus kalian lakukan. Janji ke aku ya. Hal minimal apa? Oke deh, jalan kaki aja gitu ya. Ganggu banget. Misalkan pakai kaos kaki aja deh ya, pakai sepatu aja deh ya. Nah itu ya, janji ya. Kalian hari ini jam berapapun kalian tadi janjinya harus pakai kaos kaki, itu aja. Nah, udah. Please beneran hari ini jam berapa lakuin pakai kaos kaki aja. Udah, itu aja ya. Karena aku tahu semua orang pengen mau olahraga, karena semua orang pengen sehat, semua orang pengen badannya bagus. Itu semua orang tahu. Tinggal cara gimana, udah lakuin aja. Jam berapa, lakuin hal minimal tadi. Kan lakuin sampai kalian mau berhenti aja. Terserah mau berhenti kapan, terserah deh. Habis pakai kaos kaki mau langsung rebahan lagi nggak apa-apa. Oke. Jangan lupa follow kalau kalian pengen dapat informasi-informasi atau dorongan energi positif seperti ini lagi ya. Jangan lupa follow.